Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kali ini aku akan bahas satu saham yang di-request oleh penonton, yaitu saham KEEN. KIN ya, atau Kencana Energi kalau nama perusahaannya ya. By the way, ini tampilan websitenya, kalian bisa lihat, ngecek sendiri di kencanaenergy.com. Energinya pakai Y ya, pakai bahasa Inggris, kencanaenergy.com. Di sini kalian bisa profilnya mereka, laporan keuangan mereka, dan lain-lainnya. Di kanan atas ada menu ya, di projectnya mereka, tentang profilnya mereka, hubungan investor, kalian bisa lihat laporan tahunan, laporan keuangan, dan lain-lainnya. Nah, di sini bisa ngecek laporan keuangan mereka cukup lengkap. Oke, nanti kalian bisa ngecek sendiri di websitenya di kencanaenergy.com ya. Ini bisa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Oke, kita masuk ke profilnya mereka ya. Profil singkatnya mereka di halaman websitenya idx.co.id. Nah, ini nama PT-nya, PT Kencana Energi Lestari Tbk, dengan kode saham KEEN atau KIN, dan mereka bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik ya. Mereka tulisnya utilitas listrik. Nah, ini menjalankan usaha jasa dan ketenaga listrikan melalui anak perusahaan. Jadi, bisnis utama mereka itu pembangkit tenaga listrik. Ini jajaran direksi dan komisaris. Ini nama mereka satu-satu kalian cari di Google, apakah punya rekam jejak yang buruk atau tidak. Kalau ada rekam jejak yang buruk, harap atau mohon hindari saham ini, karena nanti bisa berakibat lumayan fatal untuk harga sahamnya ya. Ketik aja nama mereka spasi kasus atau skandal di Google Search, nanti ketahuan kok. Kalau tidak ada artinya aman, tapi kalau ada kasus harap hati-hati ya. Ini kemungkinan dikendalikan oleh keluarga Maknawi ya. Ini karena ada nama Maknawinya lumayan banyak, di komisaris juga ada Maknawi. Di sini ada juga Jenny Maknawi Joe. Oke, kita lihat di bagian pemegang saham. Idealnya pengendali utama harus di atas 51%, lalu masyarakat di bawah 30%. Ini masyarakat kita cari dulu ya, masyarakatnya 17%. Artinya di bawah 30% cukup ideal. Sisanya dipegang oleh keluarga McNamee. Ini semuanya McNamee nih ya. Henry McNamee, Jenny McNamee, Johan McNamee, Eddie McNamee. Di total-total mungkin sekitar 50% kali ya. Sampai ke 51%. Harusnya sih sampai ya. Ya harusnya sampai. Karena yang lain TEPCO Renewable Power Incorporated ada sebesar 25%. Bagi-bagi lah ya. Oke, ini komposisinya ini sudah diketahui dikenalikan oleh keluarga Maknawi ya. Tapi kalau kalian ngecek ini di balik perusahaan ini bisa ngecek juga. Mau ngecek orang di balik perusahaan ini bisa cek di Google, tinggal ketik pendiri PT Paramata Indah Lestari. Tapi kalau dari lihat banyaknya nama Maknawi, kemungkinan besar dikendalikan oleh keluarga Maknawi. Next, kita lihat di laporan keuangannya ya. By the way, ini secara komposisi pemegang saham udah cukup ideal ya, karena masyarakatnya hanya 17%, tidak terlalu banyak. Oke, kita masuk ke laporan keuangan yang terbaru 31 Maret 2023, kuartal 1 ya. Jadi dari Januari sampai Maret di 2023. Kita lihat aset lancarnya paling sebesar, ini by the way dalam dolar AS. Jadi ini total aset lancarnya 31 juta USD ya. Kita akan bandingkan dengan utang jangka pendek. Utang jangka pendek mereka itu, nih ya, utang jangka pendek total liabilitas jangka pendek 18,9 juta USD. Aset lancarnya 31 juta USD. Jadi aset lancar harus lebih besar. Kenapa? Karena utang jangka pendek itu mereka harus lunas di bawah 1 tahun. Nah, untuk melunasi utang yang di bawah 1 tahun membutuhkan aset lancar. Dan aset lancar mereka itu 31 juta, sementara total utang jangka pendek mereka 18. Jadi cukup aman lah dari sisi utang jangka pendek mereka. Ini paling besar di piutang ya. Ini piutang lain-lain 13 juta. Aset keuangan ada 5,6 juta. Kas yang lain-lainnya 3,6, 3,9, ada piutang usaha juga 4,6. Jadi dari sisi utang jangka pendek mereka cukup aman.
Utang bank mereka itu, utang jangka pendeknya 3,9, ditambah ini 6, jadi kira-kira 10-an lah ya. Jadi masih aman lah ya. Oke, kita lihat dari sisi permodalan ya. Ini modal utang ya. Total liabilitas modal utang 143 juta. Kita lihat modal ekuitasnya. Modal ekuitasnya 181. Oke, idealnya ekuitas harus lebih besar dibanding liabilitas. Jadi modal dari investor atau modal dari hasil laba bersih, modal investor plus laba bersih harus lebih besar dibanding modal dari utang. Nah, ini lebih besar ya, 181 lebih besar dibanding 143. Tapi nggak begitu banyak lebih besarnya. Kalau idealnya sih ekuitas itu harus lebih besar 2 kali lipat dibanding liabilitasnya ya. Jadi kalau misalnya liabilitasnya cukup besar, jadi keuntungan bagi investornya cukup dikit. Kenapa? Kalau misalnya perusahaan mendapatkan keuntungan, kalau misalnya ekuitasnya lebih besar, investor akan dapat lebih banyak. Tapi kalau misalnya liabilitasnya lebih besar dibanding ekuitas, investor dapatnya dikit karena hasil keuntungan itu akan dipakai untuk bayar utang. Gitu. Jadi kenapa harus ekuitasnya lebih besar ya? Oke, ini cukup oke lah ya. Meskipun nggak 2 kali lipat ya, ya yang penting lebih besar lah ya. Kita masuk ke bagian laporan laba rugi. Ya, mereka dari sisi omset naik ya, dari 9,6 juta naik ke 13 juta, naik berapa persen tuh? Naik 10% lebih ya, 20% bahkan ya. Oke lah ya, 20% lebih naik ya, dari 9,6 ke 13. Dan margin mereka yang menarik ya, margin mereka tebel banget ya, yang di tahun 2022 ya. Ini mereka cost-nya itu hanya 500.000. Jadi laba kotor mereka masih tetap di angka 9 juta. Ini juga menarik ya, di tahun 2023 13 juta, keluar hanya 4 juta. Ya, akhirnya laba kotor mereka itu di 8,5 juta. Laba kotor mereka turun ya by the way ya, dari sebelumnya 9 juta ke 8,5 juta. Ini kenapa bisa lompat begitu tinggi ya, dari 500.000 ke 4,6. Kita lihat di nomor 22 dan 23 ya, apa yang terjadi. Kita lihat 22 dan 23 dulu. 22 dan 23. Kenapa cost-nya bisa lompat cukup tinggi ya? Kita cari nomor 22. Ini susah banget ketemunya. Kelewatan jauh ya. 22 kelewatan jauh. Oke. 19, 20, 21, 22. Nah, ini dia. Ini detail omsetnya ya. Project konsensi naik ya dari 5,3, 6,8. Bunga konsensi naik juga. Penjualan listrik juga naik 2 kali lipat justru ya, dari 1,1 naik ke 2,4. Nah, ini kita lihat ternyata ada beban pokok proyek konsensi ya, naiknya lumayan signifikan dari 182.000 naik ke 4,1 juta. Wow, ini yang naik paling banyak, beban pokok proyek konsensi. Ini aku nggak ngerti ya, maksudnya apakah ini mereka bangun pembangkit tenaga listriknya modalnya 4,1 juta, sementara ini nggak bangun apa-apa. Mungkin seperti itu kali ya. Ini mereka hanya maintenance saja, tapi kalau yang di 4,1 juta ini mereka bangun satu project yang cukup besar, akhirnya uh, ada peningkatan yang lumayan signifikan ya. Ini aku harus cari tahu beritanya, by the way aku nggak cari. Karena ini aku analisanya on the spot. Nah, ketahuan ya, ini beban pokok project konsensi. Jadi ada project pembangunan lebih tepatnya. Tapi aku nggak tahu harus cari beritanya. Nanti kalian cari sendiri beritanya. 4,1 juta itu apakah benar-benar mereka membangun suatu pembangkit ya. Ini 4,6. Naiknya lumayan banyak. Otomatis dipotong berbagai biaya, laba bersihnya hampir sama ya. 5,2 ke 5,6. Nggak beda jauh karena di laba kotornya juga nggak beda jauh ya. Beda 500.000, turun 500.000 dan lain-lainnya. Secara kinerja omset mereka cukup oke.
Kita lihat di bagian arus kas mereka positif ya dari tahun 2022 sampai 23. Ini aku lihat di operasionalnya aja. Aktivitas operasi ya positif ya. Oke sih. Pendapatan mereka cukup oke. Arus kasnya. Overall, laporan keuangan kuartal 1 mereka di tahun 2023 itu cukup oke. Ya. Kita masuk kinerja tahunan mereka dari tahun 2018. Ini aku datanya ambil dari websitenya mereka nih di sini di laporan keuangan. Aku tinggal pindahin yang penting-penting. Yang penting itu ekuitas, omset, laba bersih, dan arus kas operasional dalam bentuk USD ya. Dan mereka itu IPO itu di tahun 2019. Jadi cukup baru IPO ya. Kinerjanya masih belum kelihatan sih karena masih baru ya. Jadi kalau mau kelihatan itu butuh data 10 tahun. Baru kita bisa melihat apakah mereka perusahaan yang memang pertumbuhannya cukup tinggi atau bukan. Tapi karena ini masih di bawah 5 tahun ya. Setelah IPO ya, aku hitungnya dari setelah IPO. Jadi setelah IPO masih di bawah 5 tahun, jadi belum kelihatan apakah bertumbuh atau tidak. Tapi kalau lihat dari sisi omset mereka bertumbuh ya. Dari tahun 2019 sampai 2022 mereka cukup bertumbuh. Lihat 23, 25, 36, 41, pertumbuhannya cukup tinggi. Dari sisi laba bersih juga sama, pertumbuhannya tinggi, ekuitasnya juga sama. Arus kasnya ada minus-minus, tapi tetap ada positifnya juga. Jadi belum kelihatan ya, belum kelihatan. Secara pertumbuhan belum kelihatan, tapi ada tapinya. Tapi dari beberapa tahun ini seperti ada pertumbuhan ya. Tapi terlihat ada pertumbuhan, terutama di kuartal 1 di tahun ini ya, dari sisi omset. Kalau soal laba bersih, kita lihat di kuartal-kuartal selanjutnya ya, kuartal 2, 3, dan 4. Karena siapa tahu nanti di tahun 2023 kinerja mereka stagnan, takutnya seperti itu kan. Jadi ini aku belum bisa komen ya. Tapi kalau dari beberapa tahun mereka kelihatan bertumbuh tapi belum bisa komen ya. Gitu aja. Oke, dari sisi valuasi di harga 675, PI rasio mereka 8,35 kali, PVBR 1,04, dividen yield 0,81%. Ini cukup murah ya, masih murah karena ini harga wajarku itu di ini, PI rasio itu 15 kali ya, 15 kali minimal. Lalu PVBR itu di bawah wajarnya itu 1,5 kali. Jadi ini masih di bawah 15 dan masih di bawah 1,5 itu aku anggap masih murah dari PI ratio dan PVBR. Tapi dividen yield mereka kecil jadi jangan mengharapkan dividen mereka ya. Oke, public expose itu mereka biasa melakukan presentasi kepada media dan masyarakat umum ya. Public expose di tahun 2022 mereka ada, cuman aku nggak bacakan karena memang sudah beritanya mungkin sudah lewat atau sudah usang ya. Mereka akan mengadakan public expose terbaru di tahun 2023 di tanggal 16 Juni ya, di bulan ini, hari Jumat 2023. Nah, cara kalian mau ikutan public expose-nya cukup hubungi sekuritas kalian ya. Atau registrasi nih melalui link ini nih. Ini ada linknya di sini. Peserta public expose secara online diwajibkan melakukan registrasi selambat-lambatnya pada hari Rabu 14 Juni. Jadi paling lambat daftarnya 14 Juni di jam 4 dan ini linknya. HTTPS. Nih kalian screenshot aja di sini. Ketik apa sih linknya ke web browser kalian. Nanti kalian registrasi aja di sini. Dan nanti kalian bisa melihat presentasi mereka secara online. Kalau mau hadir ya kalian hubungi sekuritas kalian yang masing-masing. Kalau pakai misalnya Mirai, ya kalian hubungi aja customer service dari Mirai. Kalau pakai iPod, hubungi PT Indo Premier Sekuritas. Hubungi aja customer service-nya bilang mau ikut public expose saham ini. Nanti mereka akan kasih tahu petunjuknya bagaimana. Atau kalau mau ikut yang online, ketik aja link yang ini. Oke ya, nanti mereka akan presentasi dan kalian bisa tanya jawab ya. Kalian boleh tanya tentang
apapun mengenai kinerja dari perusahaan ini. Ini kalau kalian yang menjadi investor wajib ikut sih sebenarnya ya. Tapi kalau misalnya sudah ikut beberapa kali, nggak wajib. Tapi kalau yang baru pertama kali wajib. Biar biar tahu apa sih itu public expose gitu. Dan kalian bisa tanya-tanya juga ke manajemen bagaimana bisnisnya berjalan segala macam. Oke ya, public expose aku yang tahun 2022 nggak bacain. Jadi kita tunggu aja di tahun 2000 yang terbaru ini di bulan ini. Nanti kalian bisa ikut acara ini. Langsung aja kalian registrasi ya. Dengan catatan yang bisa ikut itu kalian harus punya atau pegang sahamnya minimal satu lot lah ya. Kalian harus pegang sahamnya. Kalau kalian tidak punya kayaknya agak sulit. Dan ini adalah historical harga saham mereka ya dari tahun 2019 sampai di tahun ini. Jadi nggak bergerak ya. Di tahun 2019 mereka pernah di harga kisaran 600-an sampai 700-an. 500-an lah ya range-nya. Range-nya itu dari 600-an, sorry. Range-nya itu dari 600-an sampai ke 700-an. Di tahun 2019. Lalu mereka harga sahamnya jatuh ya. Jadi memang kalau biasanya kalau harga IPO itu kemahalan, biasanya akan jatuh dulu. Baru kalau kinerjanya cukup oke, baru naik kembali. Nah inilah terjadi ya. Di awal IPO mereka jatuh, lalu naik kembali saat kinerjanya mereka cukup oke. Oke ya. Ini kinerja 5 tahunan, kinerja 1 tahun. Nah, ini kinerja 1 tahun mereka udah naik lumayan banyak ya. By the way, dengan harga 675, valuasi mereka masih cukup murah. Ini historical dividend yield mereka ya. 0, sekian persen sampai 1% kecil. Jadi jangan berharap dari dividen mereka. Nah, ini berita-berita mengenai saham KIN ya. KEEN, Kencana Energi. Kalian bisa lihat di kontan.co.id. Genjot pembangkit EBT, KIN siap mengoperasikan PLTS Tempilang kuartal 1 2023. Kapasitas pembangkit EBT Kencana Energi Lestari akan bertambah. Oh ini oke nih, kalau misalnya kapasitas pembangkitnya bertambah, kemungkinan omset mereka bertambah. Jadi selama omset dan laba bersih mereka terus naik, atau mereka terus menambah kapasitas pembangkit EBT, kalian masih, kalau yang udah beli boleh hold, kalau yang belum beli pengen masuk boleh masuk karena valuasi masih murah. Selama mereka menambah kapasitas itu oke. Tapi kalau mereka sudah tidak ada berita mengenai penambahan kapasitas atau misalnya tidak ada rencana untuk diversifikasi, kemungkinan omsetnya akan stagnan, laba bersihnya stagnan, harga sahamnya bisa jatuh. Jadi selama mereka setiap tahun ada berita penambahan kapasitas, kalian boleh hold atau masuk. Tapi kalau tidak ada berita seperti ini ya, yang penambahan kapasitas, ya lebih baik kalian cari saham yang lain. Nah, ini kalian baca sendiri aja. Ini berita bagus, ada penambahan kapasitas, otomatis ada penambahan omset dan laba bersih. Artinya saham masih bisa naik harganya. Kesimpulan, oke, prospek masih oke ya. Masih oke karena ada penambahan kapasitas. By the way, ini perusahaan bergerak di bidang ini. Ini bidang pembangkit listrik tenaga ini ya, hijau ya. Pembangkit listrik tenaga hijau artinya alam. PLTS surya ya, PLTS itu surya artinya matahari, air dan lain-lain. Jadi ini bukan pakai batu bara. Kalau yang PLN yang biasa kita pakai buat rumah-rumah itu pakai batu bara dan itu hasilnya kotor banget dan banyak polusi. Tapi ini pembangkit tenaga hijau ya. Jadi ini cukup aman. Ini mungkin bisa menggantikan PLN ya, ya tenaga batu bara gitu. Karena dan ada isu berita bahwa pembangkit tenaga listrik yang dari batu bara ingin disuntik mati ya. Dan ini bisa mengganti PLN-PLN yang mungkin menggunakan energi batu bara atau energi kotor ya lebih tepatnya. Ya ini punya prospek yang sangat cerah ya. Punya prospek yang cerah karena pembangkit tenaga dari batu bara akan disuntik mati.
Jadi yang saham KIN ini atau Kencana Energi ini akan punya prospek yang sangat cerah saat pembangkit tenaga listrik itu disuntik mati, yang batu baranya ya. Oke, secara keuangan cukup sehat lah ya. Dari kita lihat cukup oke. Dari sisi utang cukup bisa dikendalikan. Aset lancar, aman. Pertumbuhan kinerja omset dari beberapa tahun ada pertumbuhan ya. Tapi untuk 10 tahun mendatang masih belum bisa ngomong ya. Jadi jangka panjang ini masih belum bisa dilihat. Valuasi masih cukup murah ya. Cukup murah. Dividend yield-nya kecil banget. Jadi jangan berharap ya. Kecil. Nah, investasi untuk jangka panjang belum. Untuk jangka panjang belum, tapi kalau untuk jangka pendek boleh. Boleh masuk sih, nggak usah lihat-lihat lagi, langsung hajar kanan aja. Lebih ke cocok pendek ke menengah kali ya. Pendek ke menengah. Kalau jangka panjangnya belum. Ini jadi harus selalu pantau berita-berita mengenai saham atau perusahaan ini atau industri pembangkit tenaga yang hijau ini ya. Hijau ini kan bisa angin, bisa air, bisa matahari ya. Ini by the way mereka bantu di project ada PLTA angin, ada PLTBM, PLTM, PLTS. Jadi mereka berbagai macam ya, alam lah intinya. Aku rasa udah cukup oke lah ya. Kalau untuk jangka panjang belum lah. Lihat-lihat dulu karena historical mereka belum belum terlihat ya. Karena aku butuh kinerja 10 tahun mereka untuk membuat keputusan jangka panjang. Tapi kalau untuk jangka pendek dan menengah boleh. Gitu aja sih untuk saham KEEN ini atau Kencana Energi ya. Untuk jangka panjang belum, jangka pendek boleh. Oke, kalau mau koreksi atau tambah informasi kalian boleh tulis di kolom komentar. Mau request saham lainnya kalian juga boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video analisa lainnya. Bye-bye.